Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tragedi Pabrik Berhantu oleh Bang Esot. Sebelum melihat ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Tragedi Pabrik Berhantu. Hai, aku Desi. Aku asli orang Tangerang dan bekerja di salah satu pabrik lampu di kota kelahiranku. Setelah lulus SMA, aku langsung kerja di pabrik lampu, tepatnya di bagian packing alias pengepakan. Kebetulan saat itu aku bagian shift malam. Aku berangkat dari rumah naik becak. Sore itu hujan turun dengan deras. Walau sedang hujan deras, tapi jalanan tidak sepi. Masih ada motor dan mobil yang berlalu lalang. Ada juga orang-orang yang sedang berteduh di pos ronda dan di bawah gapura-gapura kecil yang menjadi pintu masuk ke dalam gang. Aku melirik jam tangan yang berembun. Kuusap dengan lengan kemeja. 15 menit lagi, aku harus absen masuk. Aku minta tukang becak untuk mempercepat lajunya. Untung saja, aku datang tepat waktu. Saat becak berhenti di gerbang pabrik, bentangkan payung kecil, lalu buru-buru masuk ke dalam pabrik. Pak Sutyo, seorang satpam, menyapaku di pintu gerbang. Aku tersenyum sambil mengangguk. Kurogoh sebuah kartu absen dan memasukkannya pada mesin absen. Setelah itu, aku beranjak ke loker untuk menaruh tas. Sedangkan payungku yang masih basah, kubiarkan tergeletak di ruang loker. Hai Desi, baru datang. Herdi, teman kerjaku menyapa. Ia tampaknya baru datang juga. Iya nih, kehujanan. Sama Des, kamu shift malam juga ya? Iya Her, udah 3 hari ini kebagian shift malam terus. Ada Desi. Surya menepuk pundakku. Apa sih pegang-pegang? Jelas saja aku marah. Maaf, nggak sengaja, katanya sambil cengengesan. Surya ini suka sama aku sudah lama, tapi aku tak peduli dengannya. Kata teman-teman di pabrik, Surya orangnya nakal dan suka main perempuan. Tanpa menyapanya balik, aku bergegas keluar dari ruang loker. Aku mempercepat langkahku menuju gedung tempatku bekerja. Semua berjalan baik-baik saja, sampai pada jam 12 malam, aku menyaksikan kejadian aneh. Di gedung itu hanya tinggal aku, Ernie, dan Diana. Sementara yang lain sudah pulang duluan. Kami sengaja ambil lembur supaya dapat tambahan penghasilan. Tempat pengepakan barang berada di dekat mesin produksi lampu. Tapi saat itu mesinnya sudah dimatikan. Lampu ruangan mesin juga sudah dipadamkan. Hanya lampu kecil di bagian packing saja yang masih menyala. Kamu kalau malam gini takut nggak sih Des? Ernie membuka obrolan. Takut apa sih? Palingan aku takutnya sama si Surya. Iya, aku juga takut lihat dia. Timpal Diana. Lagian, dia sukanya sama si Desi, bukan sama kamu Diana. Serga Ernie. Kenapa kamu gak terima aja tuh si Surya? Mungkin aja dia udah tobat Des. Diana menoleh ke arahku sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Enggak lah, dia bukan tipeku. Lagian, dia suka main cewek. Ya juga sih, timpal Diana. Di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara dentang besi beradu. Kami menoleh ke belakang. Suara itu bersumber dari blok mesin produksi di tengah kerembangan. Apaan itu? Ernie ketakutan. Palingan obeng jatuh, jawabku, mencoba untuk menenangkan mereka. Kami melanjutkan obrolan, tapi suara itu kembali muncul. Tak lama kemudian, mesin produksi menyala dengan sendirinya. Kedua temanku ketakutan. Ku ambil senter dari dalam kantong. Perlahan ku dekati blok produksi untuk memeriksa ada apa di sana. Desi,
jangan disamperin. Kedua temanku berdiri sambil ketakutan. Setelah aku cek, tak ada apa-apa di blok mesin produksi. Mesin pun mati dengan sendirinya. Aku menghela napas, lega. Gak ada apa-apa kok, mungkin mesinnya error, kataku dari kejauhan. Namun, saat aku balik badan, tepat di belakang kedua temanku, berdiri sesosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya sedikit menunduk. Meski tertutup rambutnya yang kusut, tapi ia begitu menakutkan. Senter yang kupegang jatuh seketika. Sangat gelap. Aku berteriak sambil menunjuk ke belakang mereka berdua. Herni dan Diana berhambur menghampiriku. Mereka sangat ketakutan. Sementara kuntilanak itu masih berdiri di blok pengepakan. Astagfirullah. Herni memelukku ketakutan. Diana tersungkur di kakiku. Ia meringkuk sembari menutup mata. Bahkan dia tidak sempat melihat kuntilanak itu. Ayo keluar, ajakku kepada mereka. Gak mau, takut Des. Iya Des, itu apaan sih? Tambah Diana yang masih tersungkur. Aku menarik tangan Diana dan Herni. Aku menuntun mereka pelan-pelan ke pintu belakang. Selama aku bekerja, baru kali itu ada penampakan seperti itu. Pabrik tempatku bekerja memang di samping kuburan. Bahkan, kata Pak Sutyo, lahan pabrik ini pun dulunya bekas kuburan. Setelah kejadian itu, Erni dan Diana tidak masuk kerja selama 3 hari. Katanya mereka sakit. Kalau aku tidak terlalu memikirkan penampakan itu. Bahkan, sehari setelah kejadian, aku langsung masuk kerja lagi. Namun ada sebuah larangan aneh di pabrik tempatku bekerja. Semua karyawan dilarang menyentuh sebuah tugu yang mirip batu nisan. Kebetulan, tugu itu berada di gedung packing. Tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kata karyawan lama, dulu pernah ada yang tidak sengaja menyentuh tugu. Yang terjadi setelahnya sangat tragis. Jempol si penyentuh itu terkena mesin blowing kaca hingga putus. Sehari setelah kejadian itu, ia mati secara misterius di dalam pabrik. Dokter bilang itu akibat serangan jantung. Tapi para karyawan yakin kalau ia mati karena kualat tubuh keramat. Sebenarnya pihak pabrik sudah mencoba untuk memusnahkan tubuh itu. Tapi tubuh itu susah dicabut atau dihancurkan. Ia seolah telah mengakar ke dalam tanah. Akhirnya pihak pabrik membiarkannya tetap berada di sana. Selama tak ada yang menyentuhnya, maka semua akan baik-baik saja. Sebuah tralis seperti kandang kucing dipasang menutupi tugu. Ada tulisan, dilarang menyentuh tugu, yang ditempelkan pada tralis itu. Herni dan Diana kembali bekerja. Sebenarnya mereka masih trauma dengan penampakan itu. Terlebih si Herni yang sempat melihat langsung kuntilanak itu. Sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, aku terus meyakinkan mereka agar jangan terlalu takut pada hal-hal gaib. Des, itu siapa? Tanya Herni sambil menunjuk ke meja baris kedua. Oh, itu namanya Mona, karyawan baru, jawabku. Ih, penampilannya menurut banget. Lihat deh. Herni nyinyir. Iya mau kerja kayak mau melacur gitu. Tambah Diana. Hus, jangan ngomong sembarangan Aku memotong obrolan mereka. Tak lama setelah mereka membicarakan Mona, wanita itu melirik ke arahku. Ia tersenyum sambil mengangguk pelan. Kemudian ia beranjak keluar gedung. Mungkin untuk buang air. Tuh, lihat, jalannya aja kayak dibuat-buat. Herni kembali nyinyir. Aku tidak menanggapinya. Herni memang suka sekali ngomongin orang. Selang beberapa menit, kulihat Mona kembali masuk dan kembali bekerja. Dengan cekatan,
ia memasukkan lampu yang sudah dikemas ke dalam kardus. Des, Herni yang berdiri di sampingku tiba-tiba berteriak. Ia memegangi leher, matanya melotot. Diana dan teman-temannya lain seketika saja panik melihat kejadian itu. Herni ambruk, bola matanya berubah menjadi putih semua. Lengannya meraba-raba, lalu meraih sebuah gunting. Kami sudah berusaha untuk menahan tubuhnya, tapi tidak bisa. Dengan brutal, Herni menusukkan gunting itu ke lehernya. Kami histeris, sementara Herni tewas ketika sebelum sempat tertolong. Apa yang dialami Herni sangat mengejutkan. Semenjak kematiannya, pabrik menjadi sangat mencekam. Beberapa karyawan bahkan ada yang mengundurkan diri. Mereka takut mengalami kejadian yang sama seperti Herni. Aku sempat menghadiri pemakaman temanku itu. Kebetulan ia dimakamkan di TPU yang bersebelahan dengan pabrik. Tidak banyak orang yang mengantar ke kuburan. Mungkin hanya keluarga dekat saja dan karyawan pabrik lampu yang mengenal Herni. Kulihat kedua orang tua Herni menangis. Mereka tidak menyangka kalau anaknya akan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku merasa ada hal janggal dengan kematian temanku itu. Di antara orang-orang yang mengantar jenazah Herni, aku melihat Mona berdiri di belakang keluarga Herni. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan kacamata hitam. Setauku, Herni tidak mengenal Mona. Tapi, kenapa dia begitu simpati pada Herni? Selesai pemakaman, semua orang bubar. Aku buru-buru menghampiri Mona. Hai Mona, sapaku sambil menyetarakan langkah. Oh, hai, kamu? Ya, seperti sedang mengingat-ingat nama aku. Desi, aku Desi, satu bagian sama kamu. Aku juga kerja di bagian packing. Oh iya, aku ingat. Ia memperlambat langkahnya. Kamu asalnya dari mana? Tanya aku. Aku dari Kalimantan, Des. Kalau kamu? Aku asli Tangerang. Oh iya, terima kasih udah mau datang ke pemakaman temanku. Kataku basa-basi. Aku turut berduka ya, Des. Semoga Herni tenang di alam sana. Amin. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Aku ngontrak di dekat sini. Kapan-kapan main aja ke kontrakanku, Des. Boleh, nanti lain waktu ya. Aku sebenarnya bisa menebak sebab kematian Herni, ujarnya sambil terus melangkah santai. Aku terkejut, lalu menghentikan langkah. Maksudmu? Menurutku, dia jadi tumbal pabrik, Des. Hah? Jadi tumbal? Iya, aku pernah kerja di pabrik kertas, dan karyawannya setiap tahun mati. Ternyata dijadiin tumbal, agar pabriknya tetap sejahtera dan gak diganggu makhluk goib. Aku mengangguk, antara percaya dan tidak. Tapi itu hanya dugaanku aja sih. Kami akhirnya sampai di gerbang pemakaman. Mau main ke kontrakanku? Tanya Mona. Oh enggak, lain kali aja Mona. Kami berpisah di gerbang pemakaman. Mona terus jalan kaki ke arah barat, sedangkan aku menunggu becak yang lewat. Saat sedang memperhatikan langkah Mona, seseorang menepuk pundakku. Desi. Ternyata itu Surya. Di sampingnya ada Diana. Aku tahu, barusan mereka juga ikut mengantar ke pemakaman Herni. Kalian turut berduka ya, Des, kata Surya. Iya, kita doain aja semoga Herni tenang di alam sana, timpalku. Perasaan baru kemarin ya kita bercanda bareng Herni, kata Diana. Iya, Ajal emang gak ada yang tahu, nak. Oh iya,
Kamu shift apa hari ini? Tanya Diana. Oh, aku malam nak. Sama, nanti kita ketemu di pabrik ya. Diana beranjak pergi. Tinggal aku dan Surya. Untung saja, becak segera datang. Tanpa basa-basi lagi, aku pamit ke Surya. Ia berdiri di depan gerbang kuburan sambil memerhatikan becak yang kutumpangi menjauh. Malamnya, aku masuk kerja jam 7 malam bersama Diana dan teman-teman lainnya. Kami menyalakan radio yang sedang menyiarkan lagu Ratih Purwasi, Antara Benci dan Rindu. Kebetulan, itu lagu kesukaanku. Suasana semakin tenang saat hujan tiba-tiba saja turun dengan deras. Diana membesarkan volume radio. Ternyata, ia juga menyukai lagu itu. Saat sedang sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, ekor mataku menangkap selebar bayangan yang seperti melintas di belakangku. Ku kecilkan volume radio. Diana dan teman-teman yang lain menoleh ke arahku. Mereka terlihat mulai ketakutan. Ada apa, Des? Tadi kayak ada yang lewat di belakang. Ah, jangan gitulah, Des. Takut nih, kata Rara. Mungkin aku salah lihat. Aku tidak mau memperkeruh suasana. Ku besarkan kembali volume radio. Tidak lama berselang, terdengar suara menggema dari langit-langit gedung. Jelas, itu suara Herni. Tolong aku! Teriak Herni. Suara itu sangat menakutkan. Kami berhambur keluar gedung untuk memanggil satpam. Saat dicek, suara itu tidak terdengar lagi. Hanya sekali teriakan. Jelas sekali, itu suara Herni. Dia meminta tolong. Ada apa ini? Apakah arwah Herni masih gentayangan? Apa yang terjadi keesokan paginya benar-benar membuatku terkejut. Banyak orang berkumpul di kuburan Herni. Kuburan temanku itu ada yang membongkar dan mayatnya raib entah kemana. Kedua orang tua Herni histeris melihat kejadian itu. Mereka mencaci habis-habisan pengelola makam yang lalai menjaga kuburan Herni. Di pemakaman itu memang pernah terjadi pencurian mayat. Kata orang-orang, motifnya untuk ilmu hitam. 1 minggu berlalu, kasus pencurian jenazah Herni belum juga terkuak. Sampai saat ini, liang lahatnya masih dilingkari garis polisi. Belum ada satupun petunjuk untuk kasus ini. Semenjak kejadian itu, penjagaan di TPU semakin ketat. Warga bergantian ronda di sana. Aku dan teman-teman yang lain masih membicarakan jenazah Herni yang dicuri. Kami duduk di meja kantin untuk makan malam. Kebetulan, aku, Diana, dan Surya sedang lembur. Kami masuk kerja dari 7 malam sampai jam 7 pagi. Kantin pabrik lumayan luas, bisa muat 200 karyawan. Semua makanan di sana juga gratis. Karyawan bebas memilih makanan apapun yang mereka mau. Tapi terkadang, aku membawa makanan sendiri dari rumah, karena bagiku, makanan di pabrik kurang enak. Aku menoleh ke kanan. Di sana ada Mona yang sedang duduk sendirian menikmati makanannya. Aku masih penasaran dengan wanita itu. Bukan karena penampilannya yang selalu menor dan seksi, tapi aku curiga kalau kematian Herni ada kaitannya dengan Mona. Soalnya Herni kesurupan tepat setelah menghina Mona. Ada si Mona tuh. Diana ternyata menyadari juga kalau ada Mona di sana. Cantik ya dia, timpal Surya. Dasar buaya, ledek Diana. Aku jijik sama penampilannya. Lihat deh, celananya ketat banget. Bawahan bajunya diikat sampai kelihatan udelnya. Udah kayak mau ke diskotik aja, kata Diana sambil memerhatikan Mona. Diana, kamu jangan sembarangan ngatain dia. Kamu masih inget gak kalau Herni mati tepat setelah ngatain si Mona? Aduh,
Bener juga. Gimana nih? Aku takut. Diana meletakkan sendoknya. Wajahnya mengerut ketakutan. Tiba-tiba, Mona menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil melambaikan tangan. Kami balas mengangguk. Aku mengajaknya untuk bergabung dengan kami. Sini, Mon, ajakku dari kejauhan. Dia mendekat, membawa makanannya. Gaya berjalannya memang seperti dibuat-buat. Sudah macam model papan atas. Ia duduk di sampingku. Diana sangat ketakutan melihat Mona. Aku tahu Diana berusaha untuk bersikap tenang. Aku ikut nimbrung ya. Parfum Mona seketika tercium sangat menyengat. Iya, silakan Mona. Aku dan Surya kompak menyambutnya. Ternyata kalian juga lembur ya. Aku tahu, Mona hanya berbahasa basi. Iya Mon, timpal Diana. Suasana menjadi canggung. Yang aktif mengobrol hanya Surya. Aku sesekali menimpali saja. Diana hanya mengangguk tanpa ikut mengobrol. Aku tahu, dia masih ketakutan. Kami tidak berlama-lama. Setelah selesai makan, kami langsung kembali bekerja. Sekitar jam 2 dini hari, aku masih sibuk bekerja. Radio dinyalakan dengan volume besar. Menyiarkan lagu Ari Wibowo yang berjudul Madu dan Racun. Para karyawan sesekali menari-nari kecil untuk mengusir kantuk. Aku ke toilet dulu ya, kebelet pipis nih, pinta Diana. Oh, iya nah. Aku menoleh padanya sambil tersenyum. Tanganku sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Sampai jam 3 dini hari, Diana tidak kunjung kembali. Aku khawatir dan buru-buru menyusulnya ke toilet. Ada 3 pintu toilet di sana, dan salah satunya terkunci rapat. Di lantai ada genangan darah. Aku panik. Aku gedor pintu toilet itu sambil memanggil namanya. Ku coba dobrak pintunya, tapi tidak bisa. Segera aku lari ke pos satpam. Pak Sucio dan 3 rekannya segera berlari ke toilet wanita. Mereka dengan sekuat tenaga mendobrak toilet itu. Ketika pintu berhasil didobrak, aku berteriak sambil menangis melihat Diana terkapar tak bernyawa. Ada luka di bagian leher, seperti ada yang menggoroknya. Sebuah golok tergeletak di samping kloset, memberi kesan kalau Diana bunuh diri. Namun aku tahu betul sifat temanku itu. Tidak mungkin dia berani bunuh diri. Ini pasti pembunuhan. Jenazah Diana dibawa ke kampung. Pihak keluarga ingin menguburkannya di kampung halaman. Kasus ditutup begitu saja dengan dugaan kalau Diana bunuh diri. Tapi aku yakin sekali kalau Diana mati dibunuh. Anehnya lagi, orang-orang pabrik malah menduga kalau Diana terkena kualat tubuh Brahma. Persetan dengan tubuh itu. 2 temanku sudah mati. Aku harus menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Jesse, aku baru mau pulang setelah seharian bekerja. Tiba-tiba Surya menyapaku dari belakang. Iya Surya. Des, kamu besok libur kan? Aku diam sejenak. Dari mana dia tahu jadwal kerjaku? Iya, libur. Kok kamu tahu? Oh, aku tadi tanya ke Pak Yogi, atasan kamu. Ada apa ya Surya? Jadi gini Des, kebetulan besok di Jati ada pasar malam. Aku mau ajak kamu ke pasar malam, mau ya? Pasar malam? Gimana ya? Ayolah, nanti kita sambil ngobrolin kasus kematian Diana. Baiklah, apa salahnya menerima ajakan Surya? Aku pun mengangguk. Ini ajakan pertamanya yang aku terima. Entah sudah berapa ratus kali dia mengajakku jalan-jalan, dan selalu kutolak. Jemput ya, kataku sambil tersenyum. Siap komandan. Surya malah hormat.
Aku tertawa melihatnya. Keesokan malamnya, aku mematu diri di depan cermin, menjajal satu persatu pakaian yang menurutku bagus. Entah kenapa, aku merasa ingin tampil semaksimal mungkin di hadapan Surya nanti malam. Pilihanku jatuh pada baju kaos putih bergambar wajah Marilyn Monroe. Sedangkan untuk celananya, aku memilih celana jeans biru yang tidak terlalu ketat. Anak bapak jam segini dandan, mau kemana sih nak? Saat aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Surya, tiba-tiba bapak muncul. Ia kemudian duduk di sampingku. Aku anak tunggal, sedangkan ibu sudah lama meninggal. Jadi hanya tinggal aku dan bapak yang tinggal di rumah ini. Perawakan bapakku gendut. Ia gampang sekali merasa gerah. Makanya, ia sering sekali terlihat hanya mengenakan sarung dan kaos singlet sambil kipasan. Aku mau main ke pasar malam, Pak. Sama pacarmu? Bukanlah. Bapak malah ketawa. Des, bapak saranin, kamu cepet nikah. Bapak mau banget punya cucu. Belum kepikiran, Pak. Jawabku singkat. Tidak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Aku yakin sekali, itu pasti motor si Surya. Dan benar saja, ia membawa motor Vespa warna kuning. Dengan sopan, Surya menyalami bapak. Setelah itu, kami langsung pamit. Sesampainya di lokasi pasar malam, kulihat pengunjungnya sangat ramai. Kami masuk ke dalam pasar itu. Surya membelikanku gulali. Dia juga menggandeng lenganku. Aku merasa nyaman bersamanya. Setelah mencoba wahana ombak banyu dan rumah hantu, kami naik biang lala. Itu wahana kesukaanku. Biang lala berputar perlahan. Dari ketinggian itu, aku bisa melihat pemandangan pasar malam yang gemerlap dan juga dipadati pengunjung. Des, aku curiga kalau kematian Diana ada kaitannya sama Tugu Keramat itu. Enggak, Surya. Aku yakin kalau si Diana itu dibunuh. Dibunuh siapa? Tanya Surya. Nah, kalau itu aku nggak tahu. Kamu tahu nggak, Des? Kalau udah banyak orang yang mati karena kuala tugu. Iya, tapi itu kan cuma cerita dari mulut ke mulut. Kempalku. Emangnya tugu itu benar-benar batu nisan ya? Tanyaku. Iya, Des. Itu kuburan seorang wanita yang mati melahirkan. Makanya banyak karyawan yang suka melihat penampakan kuntilanak. Jelas Surya. Iya, aku juga pernah melihat penampakan itu, kataku. Tapi aku sangat yakin kalau Diana itu dibunuh. Lanjutku. Kau mencurigai seseorang? Tentu. Siapa? Tanya Surya penasaran. Mona. Saat biang lala yang kami tumbangi berada di posisi rendah, aku melihat Mona berdiri di antara orang-orang sambil melihat ke arahku. Ia tersenyum. Itu Mona. Teriakku sambil menunjuk ke arah Mona. Dan cerita tentang tragedi pabrik berhantu pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton tragedi pabrik berhantu di part selanjutnya.